Aisyah bini Rasul yang paling muda itu pernah cemburu dengan Rasul. Ngapo? Rasul masih galak nyebut-nyebut Khadijah, padahal Khadijah ibu sudah meninggal dunia. Tapi namanya masih disebut oleh Rasul, Pak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak bisa melupakan Khadijah ini? Dia sudah meninggal, namanya masih engkau sebut. Apa kata Rasulullah? Istriku Khadijah itu melakukan dua hal yang tidak dilakukan oleh istri-istriku yang lain. Oh, pantas Bu, Rasul tidak bisa melupakan Khadijah. Kalau ibu pakai ilmu ini, ilmu Khadijah ini, ibu buka kitab The Truth of Khadijah, ya, perjalanan hidup Khadijah. Mak mana Khadijah bisa dicintai Rasulullah? Karena memang Khadijah itu Masya Allah Bu. Oh, ngelayani laki ini luar biasa. Kalau ibu pacak seperti Khadijah, ku jamin laki kamu ini tidak bakal bisa ngelupa ke kamu. Sampai ibu mati pun pasti dikenangnya. Kenapa kata Rasulullah? Pertama Khadijah itu selalu mengganti seperti tidurku setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat. Makanya Rasul ngomong, Pak, baiti janati, rumah tanggaku surgaku. Ngapo? Rasul napeti surga, Pak, di rumah Bu. Balik spray sudah diganti setiap malam Jumat. Bu, ibu nganti setiap malam Lebaran. Ini nganti spray setiap malam Lebaran, Pak. Kapan dicebur ke di kambang mati kalau iwak sempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram al-Muhtaramun yang sama-sama kami hormati, para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah yang berkesempatan hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun teriring doa, mudah-mudahan para guru-guru kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Lurah yang hadir di tengah-tengah kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Darun Najihin beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, adik-adik, para remaja Masjid Darun Najihin yang menjadi panitia PHBI peringatan Hari-Hari Besar Islam Masjid Darun Najihin, yang mana pada malam hari ini menjadi panitia dalam pelaksanaan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak Ketua luar biasa. Jarang masjid-masjid itu gawe-gawenya digawe ke remaja. Karena kadang remaja masjid ini tidak ada akor dengan pengurus. Di mana-mana tempat budak remaja ini berbala terus dengan pengurus masjid. Ini subhanallah di Darun Najihin ini remaja dengan pengurusnya akor. Bahkan diunjuk amanah untuk melaksanakan peringatan Isra Mi'raj dari panitia. Ini luar biasa, ya. Saya aplaus. Kenapa? Karena mereka-mereka di depan inilah bakal menjadi generasi-generasi penerus, Pak. Ya tak? Karena mungkin bapak-bapak 10-20 tahun lagi meninggal. Mungkin. Kalau aku agak lama dikit kalau baca, ya. Mungkin. Kita tak tahu Pak Lurah, ya tak? Siapa yang menjadi generasi mereka-mereka inilah. Kalau mereka-mereka ini tidak diajari dari sekarang, kaget kita mati tak kata penerus. Sama seperti imam masjid, ya. Kita yang tua-tua sudah wayahnya harus ngalah. Kita siapkan budak-budak muda, dididik mereka. Atau kita panggil imam Masjid Agung misalnya di sini buat pelatihan menjadi imam. Sehingga kemudian anak-anak yang akan menjadi imam di masjid ini
adalah anak-anak muda yang hafiz Quran, suaranya bagus. Wah, nikmat Pak. Kita sholat lama tu tak terasa Pak. Sholat tu bukan masalah panjang tak panjang sebenarnya. Karena bacaan imam tu tak keluar. Jadi walaupun dia baca ayat pendek terasa panjang. Kalau baca ayatnya bagus, merdu, suaranya lemak, biar dia baca Yasin juga tak terasa gitu Pak. Tahu-tahu lah tertidur maksud aku tu. Kalau panjang kan. Nah, maka penting generasi-generasi muda ini untuk dididik mereka, menggantikan kita-kita yang mungkin ya paling mungkin bertahan 5 sampai 10 tahun lagi lah Pak mengurusi masjid. Mungkin selebih dari itu kita sudah serahkan. Tadi Pak Ketua sudah ancang-ancang dalam mengurusi ikrar wakaf. Benar Pak. Wong ni galak payah, masjid dibangun dulu megah-megah, suratnya dah katik. Suratnya dah keruan. Ini nak dia telefon wong di Banyuasin Pak. Jadi dia tu sebenarnya nanyo baik sebenarnya, minta nanyo hukumnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam katanya. Ustaz ana nak nanyo ngapo? Jadi kami ni dapat di kampung ni dapat tanah wakaf Ustaz. Jadi kami warga sokonganlah bangun masjid. Begitu masjid lah jadi, yang wakaf ke tanah meninggal dunia. Begitu yang mewakaf ke meninggal dunia, anaknya sekarang nak ngembek tanah itu. Ya tanah ni Pak dak berego sekarang. 10 tahun lagi. Zaman dulu Pak, 20 tahun yang lalu dak katik kurasa galak tinggal di sini. Diinjuk ke bawah lagi dak galak kurasa tanahnya, mungkin. 20 tahun yang lalu jalan ke bandara belum tembus. Begitu jalan bandara tembus, mulai masang merek kalau tanah tidak dijual, tanah tidak dijual. Berarti banyak yang nyari tanah di sini Pak. Ya waktu bapaknya ngwakafkan, benar. Tak kata yang demen anak. Begitu mati tanah berego. Anak mongkar lemari. Nah, aduh sertifikat tanah bapak aku ni. Kapan jenguk no? Dibangun dong masjid ini, tanah ini. Dah baca aja, nak ku ambil. Yang model macam itu Pak, bawalah ke pengadilan, kalah gitu. Karena hak tanah atas nama dia. Ahli warisnya anak-anaknya. Mana bukti ikrar wakafnya tak kata. Kalau benar, sertifikat itu masuk ke BPN, dipecah, keluarlah di sertifikat ikrar wakaf namanya Pak. Baru dia pajak tanah yang lainnya berubah galau. Jadi benar tadi, apa namanya Pak Ketua, daftarkan di lurah, di camat, nanti diunjuk belangko, diisi, bawa ke kantor KUA, nanti dari kantor KUA dibawa ke BPN, dari BPN nanti baru keluar sertifikat tanahnya, langsung tulisan Pak di situ, sertifikat wakaf. Tak acak lagi dibolak-balik, tak acak lagi diganggu-ganggu. Karena kesian kita ini. Dia nanya soal hukum, jadi mak mana Ustaz? Jadi mak ini baik, kamu parah ibadah anaknya tu. Pasti dia tu nak duit. Dia nak ngembek tu nak apa? Masjid nak jeroboh ke tak mungkin? Kampung lah mangunnya. Kamu tanya baik dia tu pasti nak duit. Itulah Ustaz. Memang benernya dia minta bayari tanah itu 300 juta. Nak ngomong apa lagi jiku? Dah baca lagi kamu bawalah ke hukum negara kalau hukum akhirat dia digari bapaknya kaget. Wong zaman sekarang kaget dulu Pak, urusan akhirat dunia dulu ujinya. Akhirat tu belakangan lah Ustaz. Yang penting ni ngejo ke dunia ni dulu ujinya. Akhirnya wong kampung itu sokongan Pak, ngumpulkan duit 300 juta, dibayar di tanah itu, dibuatlah ikrar jual beli, baru diwakafkan. Jadi surat menyurat ini penting. Yang kedua, kebanyakan masjid ini suratnya keleceran. Karena ketuanya ganti-ganti terus, tak tahu ada di mana sertifikat itu. Maka sertifikat itu Pak taruhkan di safety box. Ya. Bayar di perbankan itu kan ada menyediakan kotak surat yang aman itu. Masukkan di sana, simpan. Siapapun ketua pengurus masjid, tinggal buat pergantian pengurusnya baik, surat tetap ada di dalam safety box itu. Aman, tak katik lagi yang megang-megangnya. Itu sudah benar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan ke depan Masjid Narus Janjihin ini menjadi masjid yang lebih makmur lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Walaupun bukan bulan Rajab lagi, kita masih memperingati Isra Mi'raj. Ini sudah malam, sudah bulan Sa'ban Pak. Di bulan ini ada satu malam yang istimewa, jangan dilewatkan Pak. Namanya malam nisfu Sa'ban. Ya.
Ada hadis yang disanadkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam atani Jibril lailatan nisfi min Sa'ban. Faqala ya Rasulullah hadhihi lailatun tubtahu fiha salatun mi'atin babi minar rahmah. Atani Jibril lailatan nisfi min Sa'ban. Kata Rasulullah, Jibril mendatangiku di malam nisfu Sa'ban. Faqala ya Muhammad hadhihi lailatun yubtahu fiha babas sama' wa barahmah. Muhammad, malam ini malam Allah bukakan pintu sama, Allah bukakan pintu rahmat. Fakum, bangun ya Muhammad. Wasalli, salat. Warfa yadaka wartaka ila sama. Angkat tangan dengan kepalamu ke langit. Faqultu li Jibril, kata Rasul, aku bertanya kepada malaikat Jibril, ma hadhihi lailah? Ya Jibril, malam apa ini? Hadhihi lailatun tubtahu fiha salasu mi'atin babi minar rahmah. Kata Jibril, Muhammad, malam ini Allah bukakan 300 pintu rahmat. Nah, jadi nanti malam nisfu Sa'ban jangan lewatkan Bapak Ibu. Tak usah diribut-ribut ke. Kalau ngata ke bid'ah hadisnya doib, ini talak kelah. Tak usah diribut ke. Yang penting kamu malam itu ibadah. Hadisnya disanadkan dari Abu Hurairah yang dipercayakan dalam membawa hadis Rasul. Nak ngelaksanakannya dewek-dewek fadol, nak ngawikannya sama-sama di masjid, silahkan, jangan diributi. Yang tak galak dia nak tidur baik, lajulah, jangan ngeretok iwong. Ini dia lah tak galak beramal, dia nak galak berdoa, uang diretoki. Kalau uang dikatoi, bid'ah, tak kata ajarannya, tak kata ini, sudahlah pening kepala uang pak. Ya apalagi zaman Covid ini, pala lagi pening Pak Lurah, duit masih buntu kalau ini. Iyo, bukan si kong pak, buntu kalau pak, kelas Pak Haji Alim lagi pening kepala, apalagi kelas-kelas kita ini. Iyo, jangan ke Pak Lurah, Pak Camat, memunyeng juga palanya kerasa, Jadi tidak usah ribut-ribut. Yang penting malam nisfu Sa'ban, kalau saya lihat di kalender keluaran Kementerian Agama, jatuhnya pada tanggal 28, Ahad malam Senin. Mulai dari asar, ibu mandi bersih-bersih, siapkan karena 300 pintu rahmat dibukakan oleh Allah malam itu. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini umurnya sampai ke nisfu Sa'ban kakek. Amin ya rabbal. Karena kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dengan Sya'ban sampai ke di bulan Ramadan. Berarti amun bakal sampai Ramadan bakal melewati nisfu Sya'ban. Maka jangan ditinggalkan malam itu untuk banyak beramal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salam teriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan umat, sosok manusia yang paling agung, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau nak ngarapkan amal kita masuk surga berat, Pak. Kenapa saya bilang berat? Umat Nabi Muhammad ini punya umur paling pendek dari umat-umat yang lain, Pak. Postur badannya juga umat Nabi Muhammad ini tak ada besar-besar nian, Pak. Kalau zaman Nabi Allah Adam itu kamu jengoklah dewek sepedanya berapa meter? Berapa hasta tingginya? Kalau umat Nabi Muhammad ni, ya inilah. Baca kamu ni lah, semekot, pendek meter kotor, ya tak? Lebih-lebih dikit lah sama cak aku lah. Teman aku ni PKM, bu, pendek kecil manis, enak. Umur paling pendek baina sittin wa sab'in, bu. Umur umat Nabi Muhammad antara 60-70. Umur umat Nabi terdahulu, bu, sampai 1000 tahun, 450 tahun, ada yang 800 tahun. Kita cuma 60, 70. Adalah yang 80, cuma jarang yang sehat, Pak. Mana-mana ngawak kuyuk, kemana-mana ngawak minyak angin, caralah tua, umur 80, mana Pak turun mesin, kemana-kemana berkaos kaki, ya tak? 90 lah jarang, apalagi nak 100, tambah jauh. Kita ini umurnya sudah pendek, dibawa main-main. Bawa kelakar, bawa nongkrong, bawa ucak-ucak, mangko nak masuk surga. Tangi Pak, mangkonya ibu banyak-banyaklah solawat supaya kelak wafat dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi Pak Ketua sudah menyinggung sedikit bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa. Kenapa disebut peristiwa yang luar biasa?
Karena seluruh perintah diwahyukan kepada malaikat Jibril. Perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, itu seluruhnya malaikat Jibril yang bawa Pak, nyampe ke sama Rasul. Tapi kalau perintah solat, Jibril yang turun ke bawah, disuruh jemput Rasulullah. Apalah itu bedanya Pak? Berarti perintah solat ini menjadi perintah yang luar biasa. Makanya perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW ini penuh hikmah yang bisa kita ambil. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa hikmah yang pertama? Subhanalladzi, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini Ibu, peristiwa Rasul diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa yang luar biasanya? Lailam, satu malam. Bahkan menurut para ulama sebelum jam 12 malam Rasul sudah ada lagi di Mekah. Bahkan kata saya Mata Wali As-Sa'rawi, ukuran Isra Mi'raj itu tempat duduknya Rasul masih panas, Rasul sudah balik lagi ke situ Pak. Saking kedengatnya peristiwa Isra Mi'raj itu. Ukurlah kamu. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Bahwa perjalanan Isra Mi'raj ini tidak bisa diukur dengan akal, tapi harus diukur dengan iman. Apa hikmahnya? Di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, tidak segala sesuatu nak diukur dengan akal kalau. Bolehlah sekali-sekali kita ukur dengan keimanan. Apa itu? Innama amruhu ija arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nih anak-anak muda nih, remaja-remaja masjid nih, kalian pengen apa sih? Pengen motor ninja, galak? Motor ninja yang 450 cc, pengen? Pengen. iPhone 12, pengen HP iPhone 12. Tahu harganya berapa? 25 juta. Kalau pikir dengan akal Ustaz, tidak masuk akal nak boleh handphone iPhone 12 Ustaz. Ngapo? Budget jajan berinjuk mamak cuma 5.000. Pakai ongkos habis. Boleh sekarang anak-anak pakai iman, jangan pakai akal. Cak mana caranya? Ambek sejadah, solat tina. Kalau ilmu yang diajarkan sama guru Ustaz, guru aku buk ngajari. Kalau pengen pengen barang, nak pengen apa? Nak mobil, nak rumah, nak HP, pegang, baca solawat. Tapi jangan kamu ukur dengan akal. Kalau ngukur dengan akal tidak masuk. Kita ini kan belajar hikmah Isra Mi'raj nih. Hikmah Isra Mi'raj ini ngukurnya dengan iman, bahwa segala sesuatu kalau Allah berkehendak jadi, ya jadi. Buktinya Maryam tak kata laki punya anak. Mak Nabi Isa tu siapa namanya? Bu, emaknya Nabi Isa siapa? Maryam. Maryam itu hamil tanpa laki, Bu. Punya anak namanya Isa putra Maryam. Makanya disebut Nabi Isa tu intinya ke emaknya, bapaknya tak kata. Ya kalau yang hamil tanpa laki itu banyak, Bu, tapi kata aku itu. Kalau Maryam ini memang kata laki ni, tidak pernah disenggol lanang. Kalau yang ibu omong ke yang hamil tanpa laki itu banyak, itu cuma dikucak wong ni ya memang. Tapi tidak bertanggung jawab itu. Itu Maryam tumbung namanya. Yang Maryam ini yang dalam Quran ini memang tidak pernah disenggol oleh lanang, pacak hamil. Bisa itu apalagi cuma nak HP. Cuma sekedar tak kata laki tak kata ini pacak hamil, Bu. Ini nak sindar HP, nak handphone, nak motor, nak rumah kecil. Kalau Allah berkehendak. Pertanyaannya tu, kalau Allah berkehendak. Kata guru ana, kalau pengen barang datang. Kamu nak ke counter besok. Megang HP tak ada bayar. Di pameran itu ya tak? Ambil pegang, berapa HP ini? iPhone 12. Wah, 25 juta, Masya Allah. Sambil megang tu salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan besar-besar dia dengar wong counter itu kayak gitu. Ini ajaran Ustaz Ali ini tak beres ini ya. Sambil pegang, sambil salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sambil ngomong dalam hati, ya Allah, ana pengen handphone ini ya Allah.
Ana pengen handphone ini. Tak usah pakai pikiran kamu. Datang handphone itu ke rumah. Kalau kita pakai tauhid. Ustaz ni ngomong baik. Ustaz cuman pacak ngomong baik. Bukan bu. Ana berani ngajarkan ilmu ini. Ana sudah nyobonya pak. Bukan sekedar handphone. Rumah, mobil. Apa biar ana pinta. Ana pegang. Ana solawati. Datang pak barangnya. Kalau handphone tak terhitung lagi pak. Berapa kali ana. Setiap keluar handphone keluaran baru. Ana solawati. Setiap keluar handphone baru, ana solawati. Itulah gawe ana. Ana pegang, datang. Ana kan rumah ana di Kapteri Pak dekat PS. Datang, ana ke pameran. Ini Pak Ustaz handphone baru yo. Megang, tak ada bayar. Bayar tak megang? Megang, tidak bayar. Sambil kita pegang. Allahumma sholli ala sayyidina. Subhanallah. Dulu pertama kali handphone keluar Note 9 Pak. Harganya waktu itu 14 juta. Aku sama bini aku waktu itu. Lagi di lampu merah nak balik ke rumah, dia pasang iklan besar di Transmart itu, Bu. Di dekat Transmart Simpang Patu ada baliho Note 9 terpampang di situ. Aku tunjuk sama bini aku. Yang amin aku pengen HP ni kata. Ya Allah, antarkanlah HP ni ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Besok aku ke PS sama orang rumah. Masih ingat anak-anak? Belagak seperti wong kaya, anak pegang handphone itu ke counter. Berapa ini? 14 juta Pak Ustaz. Bagus ini. Sambil anak salawati. Allahumma sholli. Ya Allah, inilah HP ini ya Allah. Dah ada beli anak. Oh ya, terima kasih. Wong kan tidak marah Pak, cuma nyengok-nyengok baik. Paling kita balik dikatoinya cak pakaman yang megang ini. Biarlah dia ngatoi belakang kita juga urusan dia. Yang penting kita sudah salawati. Kabur saya balik Pak. Besok lusa handphone saya bunyi Pak. Tak percaya kamu tanya lah, bini aku masih hidup sampai sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya punya keluarga masih. Keluarga dari sebelah abah saya. Dia ada bisnis travel umroh. Dia nelpon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam kanda. Ustaz minta rekening. Kata anak untuk apa? Udahlah minta rekening Ustaz. Aku nak ngirim duit. Kali be Ustaz perlu duit itu. Wallah bu, saya be kaget. Tak pernah dia nelpon aku. Tahu-tahu minta rekening. Aku kirim. Centeng. Tak nyampe sejam SMS banking masuk Pak. Ada duit transferan ke rekening saya. Ibu tahu berapa duit yang ditransfer? Bapak tahu berapa duit yang ditransfer Pak? Begitu saya lihat nominalnya Pak, 14 juta. Kaget saya Pak. Begitu bini aku ngomong, ya aku yang dapat duit 14 juta Bi. Nah ingat doa Bi kemarin ini nak beli HP, jangan tergoda yang lain. Iyo, ya hampir tergoda bu, kita nak beli HP, dapat duit 14 juta. Saya tarik itu duit, saya beli HP-nya Pak ke PS. Subhanallah, langsung berganti HP saya Pak. Rupanya orang rumah ni pengen HP yang lama itu, juga pacak pula. Dia ngujungnya aku beli itu. Berapa kali Pak kalau handphone sudah ana coba kalau Pak, nak rumah, nak mobil, solawat. Di mana belajarnya? Dari hikmah Isra Mi'raj ini Pak. Bahwa sesuatu itu tidak mungkin menurut akal kita. Kalau menurut Allah mungkin. Ngapa kamu takut nak minta lahu mulkus samawati wal ard? Allah yang punya langit, yang punya bumi. Kalau kamu perlu apa-apa, tinggal ngomong. Wa ija sa'alaka ibadi ani fa ini qarib. Ujibu da'watad da'i jada'ani. Falyastajibuli wal yu'minu bila alahum yarsudun. Ya Muhammad, ada yang bertanya kepadamu tentang aku, jawab kata Allah. Aku ni dekat dia itulah. Itu ada kalimat emasnya Bu, ayat itu surat Al-Baqarah. Apa kalimat emasnya? Ujibu da'watad da'i ijada'ani. Siapa yang minta, kunjuk. Kurang apa lagi Allah negas ke Pak? Siapa yang minta, kunjuk. Makanya kita inilah yang galak rugi Pak. Tak galak minta dengan Allah, sombong nian. Ayo Ustaz, tak usah makin minta-minta Ustaz. Allah tu lah ngerti kita pengen apa. Salah Bu prinsip macam itu kamu. Salah kamu prinsip macam itu Pak. Sekarang saya tanya nih, Bu. Tidur apa tidak kamu? Hari dingin perut lapar. Bu, ibu punya anak gadis senangnya dengan boneka. Lalu kemudian ibu bawa tuh anak gadis ke pasar, ngerewang ibu belanja. Dia lewat toko boneka Bu, dia lewat toko boneka. Ibu beli ke tak dia boneka? Dia tidak ngomong. Tidak kamu beli ke? Dah, ibu belanja lah. Habis belanja,
balik ke rumah, anak kamu ngamuk. Ay mama ni pelit nian. Ngapo nak? Mama kan tahu adik ni senang dengan boneka. Tadi kita lewat toko boneka, ngapo tidak mama beli ke? Apa jawab ibu? Ngapo tidak ngomong? Kamu ngomong, Allah tahu Ustaz kami nak haji, Allah tahu Ustaz kami nak mobil, Allah tahu Ustaz kami nak rumah. Iyo Allah tahu. Aman kamu tak minta, mana Allah nak ngenjuk? Saya Pak 2012 berangkat haji, tidak mayar, tidak naftar, tidak ngantri, Pak. Berdoanya setahun. Berdoanya setahun. Diberangkatkan oleh Allah. Nak umrah bolak-balik. Kemarin saya baru pulang dari Masjidil Aqsa, Pak. Dari Palestina. Tahun 2019 akhir. Berangkat ke Palestina. Tidak mayar sepeser pun. Lewat mana? Berdoa. Makanya ibu tinggal penuh keyakinan. Kalau bapak yakin, ibu yakin, lancar. Ingat anak-anak, rumusnya. Pengen apa-apa, pegang solawati doaku. Ingat rumusnya apa? Pegang solawati doa. Pengen apa be? Kecuali pengen bini, jangan pegang-pegang kamu. Uji Ustaz pegang, tabok bapaknya, gerok gitu urusan nih. Pengen barang apa be? Itu hikmah pertama dalam peringatan Isra Mi'raj malam hari ini. Bahwa peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa dipahami dengan akal, tapi harus dipahami dengan iman. 2. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini diperjalankan oleh Allah lailam, malam, Pak. Kenapa Rasul diperjalankan pada malam hari? Karena ternyata ibadah ini yang paling nikmat memang malam, Pak. Kamu perhatikanlah kalau orang solat malam itu. Khusuk ni, Pak. Rasa katik gangguan. Tapi kami kita solat-solat biasa ini ya biasa baik. Tapi kalau orang bangun tahajud itu beda. Makanya orang yang rajin bertahajud itu Masya Allah, Pak, balasannya. Apa balasannya? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam kata Allah, bangun fatahajjat, laksanakan solat tahajud. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, sampai kamu punya derajat diangkat oleh Allah ke maqam mahmuda, derajat yang tertinggi. Bu, Pak, Bapak solat 5 waktu, jangan bangga. Alhamdulillah Ustaz, aku sekarang solatlah sudah 5 waktu. Lah, memangnya selama ini berapa waktu? Solat itu 5 waktu kewajiban kita, Pak. Tidak ada yang dibangga-bangga ke. Yang nak dibangga itu apa? Nafilatalak. Kalau kamu mampu melaksanakan ibadah tambahan. Apa contohnya? Tahajud, hukumnya sunnah. Duha, hukumnya sunnah. Kamu bisa ngawekan itu, baru kita nak bangga, Pak. Kenapa? Tidak semua orang sanggup melaksanakan tahajud, Pak. Bangun tengah malam. Kalau ibu-ibu ni bangun kalau yakin aku. Bu, survei membuktikan umur 50 tahun ke pucuk, tengah malam pasti bangun. Benar tak, Bu? Saya tanya, yang umur 50 ke pucuk, tiap malam pasti bangun. Benar? Bapak benar, Pak? Umur 50 tahun ke pucuk, tiap malam pasti bangun. Tapi bukan tahajud, koyo. Itulah yang jadi masalah, Pak. Awak sudah bangun, tinggal ke kamar mandi, ngambil uduk, tak usah banyak-banyak, Bu, tahajud tu, Bu. 2 we jadilah. Usolli sunatan tahajud. Assalamualaikum. Doa, tidur ke lagi. Witir, tak usah 3 kali ibu berat, bapak berat. Sikok be boleh, Pak. Boleh Ustaz solat sunat witir sikok. Boleh. Solat sunat witir tu sikok 3, 5. Boleh, Pak, yang penting ganjil. Usolli sunatal witir rakaatan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Tidur. Maka kita dijanjikan oleh Allah maqamam mahmuda, derajat yang sangat tinggi, Pak. Kita kalau untuk kedudukan dunia dikejar, Pak, mati-matian. Pak Lurah nih bisa jadi Pak Lurah. Tanyalah kamu PNS dulu, Pak, berapa puluh tahun? Bukan tamat dari masuk PNS pacak jadi lurah. Dari lurah nak ke camat butuh berapa tahun? Dari camat nak jadi kepala dinas butuh berapa tahun? Dari kepala dinas nak naik ke wali kota belum tentu.
Tapi kalau kita jalani tahajud dengan rutin, Pak, Masya Allah, maqamam mahmuda. Kita punya derajat, Pak, bisa langsung meloncat menuju derajat yang mulia, Pak, derajat yang tinggi. Kita mentasi jalan-jalan lain itu, Pak. Ngapo? Nafilatallah, karena tahajud itu ibadah tambahan kamu untuk aku, kata Allah. Jadi kalau uang yang matengi solatnya, Pak, ya, solatnya bagusnya, ya, ditambahinya dengan tahajud, katik cerita susah, Pak. Katik cerita susah. Senang itulah hidupnya. Jalannya bakal dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang waktu malam, ya, di mana Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, Rasulullah SAW langsung menerima perintah solat, Pak. Berarti solat di waktu malam itu memang waktu yang sangat mustajab untuk kita negakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah yang kedua di sini, Pak, ya, kalau kita pengen punya derajat diangkat oleh Allah, laksanakan solat di waktu malam, Pak. Ya, khusukkan diri, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. 3. Apa hikmah yang ketiga didapati dari peristiwa Isra Mi'raj? Rasul lagi duduk, Bu. Waktu itu Rasul di dekat Ka'bah. Sedih Rasul, Pak. Kenapa sedih? Rasul ditinggalkan oleh 2 orang yang dicintai, Pak. Yang pertama Sayyiduna Khadijah, istri tercinta beliau. Yang kedua paman beliau, Pak, Abu Thalib. Hampir separuh umur Rasul ditemani oleh Siti Khadijah, Pak, Bu. Ya. Cintanya bukan main, Ibu, Rasulullah dengan Khadijah ini. Sampai-sampai Aisyah, istri Rasul yang paling muda, ya, istri Rasul yang paling muda itu Sayyiduna Aisyah, Pak. Ya. Dinikahi Rasul masih usia yang sangat cilik, Pak. Kalau saya tidak salah umur 11 tahun waktu itu Rasul menikahi Sayyiduna Aisyah. Ya. Aisyah bini Rasul yang paling muda itu pernah cemburu dengan Rasul. Ngapo? Rasul masih galak nyebut-nyebut Khadijah, Pak. Padahal Khadijah ibu sudah meninggal dunia. Tapi namanya masih disebut oleh Rasul, Pak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak bisa melupakan Khadijah ini? Dia sudah meninggal, namanya masih engkau sebut. Apa kata Rasulullah? Istriku Khadijah itu melakukan 2 hal yang tidak dilakukan oleh istri-istriku yang lain. Oh, pantas, Bu, Rasul tidak bisa melupakan Khadijah. Kalau ibu pakai ilmu ini, ilmu Khadijah ini, ibu buka kitab The Truth of Khadijah, ya, perjalanan hidup Khadijah. Mak mana Khadijah bisa dicintai Rasulullah? Karena memang Khadijah itu Masya Allah, Bu. Oh, ngelayani laki ini luar biasa. Kalau ibu pacak seperti Khadijah, ku jamin laki kamu ini tidak bakal bisa ngelupa ke kamu. Sampai ibu mati pun pasti dikenangnya. Kenapa kata Rasulullah? Pertama, Khadijah itu selalu mengganti seperti tidurku setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat. Makanya Rasul ngomong, Pak, baiti janati, rumah tanggaku surgaku. Ngapo? Rasul napeti surga, Pak, di rumah, Bu. Balik spray sudah diganti setiap malam Jumat. Bu, ibu nganti setiap malam Lebaran. Ini nganti spray setiap malam Lebaran, Pak. Kapan dicebur ke di kambang mati galo, iwak sempatnya. Bayangkan Khadijah setiap malam Jumat spray diganti, Bu. Diganti. Kenapa? Khadijah pengen mendapati Rasulullah nyaman di tempat tidur. Maaf, Bu, maaf, ya. Kami bapak-bapak ini, Bu, begawe capek seharian. Tempat yang paling nyaman kami itu di kamar, Bu. Makanya anak di rumah yang tidak boleh dimasuki pembantu, kamar anak, Pak. Kalau ruangan lain, kamar anak-anak, ruang tamu segala, pembantu nyapu, bersih ke, ngepel. Tapi kamar, no. Kamar anak tidak boleh dimasuki. Anak ngomong dengan bini aku, ya, sama hari ini. Pokoknya kamar kita yang jangan ada yang masuk. Kenapa? Kamar itu tempat yang paling rahasia, Pak. Amalah segala uang pacak masuk ke tempat yang paling rahasia, apalagi yang nak ditutup dari rumah kita. Namanya kamar, Bu, kita tidak tahu. Entah senapang kita terkapar di situ, ya tak? Peralatan tempur kita terkapar di situ. Uang masuk, ya bahasa sandi, Pak, banyak budak kecil ini nih, kamu, ya tak? Itu kan kamar namanya. Tidak boleh. Kusuruh bini aku dewet. Waya kamar sepetak ini, pelilah kau, bersihkanlah kau, urusilah kau. Jadi ibu walaupun ada pembantu, jangan disuruh dia galau. Kamu, Bu, cak nyuci baju, mentang-mentang ada pembantu galau. Maaf nih, teko pakaian dalam laki pembantu yang nyucinya.
Jadi pembantu ni tahu yang sempak laki kamu koyak lah, yang sudah borok lah. Astagfirullahaladzim, Bu, berejo, Bu, cuci rewel. Tidak nak nyuruh pembantu galau. Masya Allah, Bapak Ibu para jamaah semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Hikmahnya Isra Mi'raj ini panjang, Bu, banyak. Begitu banyak mutiara-mutiara hikmah yang bisa kita ambil dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Bu. Luar biasa. Kenapa kalau kita mampu memahami peristiwa Isra Mi'raj ini dengan sesungguh hati, kita bisa mengambil butiran-butiran hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini, mulai dari keajaibannya, mulai dari perintah salatnya, subhanallah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, Bu, Pak, dengan Khadijah ini Masya Allah, Bu, tak bisa ngelupakan. Ngapa itu tadi seprebe setiap malam Jumat, setiap hari Jumat diganti sama Khadijah. Kedua, kata Khadijah, seumur dia menikah dengan aku, kata Rasulullah, seumur Khadijah itu menjadi istriku, tidak pernah aku yang minta, tapi dia selalu menawarkan dirinya untuk aku. Masya Allah, hebat tak Khadijah ini? Sepanjang jadi bini Rasul, tidak pernah Rasul minta, dia yang nawar ke diri. Ibu-ibu inilah dipinta, benepes ke galak, itu yang galak kerok ni, mah. Sudah benar-benar dipinta, ada bentik, tanji ni nawar tu. Mak mana ibu nak dicintai oleh laki kamu? Ini Khadijah, Masya Allah, luar biasa, Bu. Aisyah baik pernah cemburu sama Rasulullah SAW. Ngapa? Karena dia begitu mencintai Sayyiduna Khadijah, istri yang sangat beliau cintakan. Jadi Rasul pada saat itu lagi Amul Hazni namanya, Pak. Tahun kesedihan, istri meninggal, paman beliau Abu Thalib meninggal. Malaikat Jibril turun, Pak. Ya Muhammad, kau meluk aku. Ditanya sama Rasul, kemana ya Jibril? Pokoknya melak be, kau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siap. Kalau bahasa kita Rasul ngomong, aku nak ganti baju dulu, aku nak siap-siap dulu, nak mandi dulu. Apa kata malaikat Jibril? Tak usah lagi, sudah ditunggu. Naiklah. Naik Rasul di pojok punggung buruk, buruk terbang, Pak, ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, sampai ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Kemudian malaikat Jibril ngomong, "Istamir ya Muhammad, naiklah kau ke langit ke Sidratul Muntaha. Aku nunggu di sini." Begitu Rasul naik, dapat perintah solat 50 waktu sehari semalam. Berarti Rasulullah dipanggil oleh Allah, menghadap Allah ke Sidratul Muntaha untuk perintah solat. Apa maksudnya, Bu? Hikmah yang bisa diambil. Kalau ada panggilan untuk solat, dak katik kata-kata tunggu, Pak. Bu, kalau sudah dipanggil untuk solat, datanglah langsung. Rasul dipanggil untuk terima perintah solat, tidak hana, tidak ini, jebis langsung naik ke pojok. Lah kita dipanggil pakai ajan masih nganyang-nganyang, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang begawi masih begawi, yang nyantai masih nyantai, yang nyuci masih nyuci, yang masak masih masak. Padahal Allah sudah manggil ini, Pak. Padahal Allah sudah manggil nih, Ibu. Ibu masih cuekkan. Kapan Ibu datang sholat zuhurnya? Ustaz tanggung, Ustaz lah masak, Ustaz lah ngoreng iwak. Kaget Ustaz habis ngoreng iwak. Awis iwak diangkat, tanggung Ustaz lah sudah nyambel. Nyambel dulu. Sambal sudah selesai, tanggung Ustaz, makan ke dulu. Sudah makan apa langsung wuduk? Belum Ustaz, nyender dulu. Sudah nyender teteduk. Kapan sholat zuhurnya? Jam 2, jam 3, ya Allah. Bu, Pak, kira-kira masuk akal tak kita ni? Dipanggil Allah lambat nian datang, giliran manggil Allah nak cepat-cepat datang. Dipanggil Allah lambat nian datang, giliran berdoa minta ini minta itu nak cepat kabul. Dari mana jalannya? Paskuruni askurkum, waskuruli wala takfurun. Kalau kamu ingat dengan aku, kata Allah, aku ingat dengan kamu. Mana ada rumus nak nyuruh Allah ingat dengan kita dulu. Kita dulu ingat dengan Allah, baru Allah ingat dengan kita. Lah kita kalau dipanggil sholat lambat, jangan heran. Kalau ibu berdoa lambat juga kabulnya. Kalau bapak berdoa lambat juga kabulnya. Jangan heran. Ngapa? Kita dipanggil Allah lambat. Tak usah heran.
Maka daripada itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hikmah yang keempat ini yang kita bisa ambil dari perjalanan Isra wal Mi'raj ini, kalau ada panggilan sholat, tinggal ke labu, Pak, segala gawe. Karena memang setan belis pasti tak senang ibu tinggal ke sholat. Pasti dia tak senang, pasti dia goda supaya ibu terlena. Kenapa? Karena setan ini, Bu, Pak, setan ini ya, dia nilai nyesel, Pak, sebenarnya. Setan ini sekarang sudah nyesel, Pak, dia ni. Mankang Allah ni. Ngapo? Dia lah tahu neraka tu panasnya bukan main. Ada orang yang ngomong pula, Ustaz, setan masuk neraka. Lemak, dia kan dari api, Ustaz. Neraka tu api, tak panas. Kata siapa? Kata siapa? Api ketemu api tak panas. Kata siapa? Sekarang anak nanya, nah. Ini nah, pipi kamu ni. Nah. Dari apa? Dari kulit. Tangan aku ni. Dari apa? Dari kulit. Kita temu ke dulu coba. Tangan pipi kamu dengan tangan aku ni. Sakit tak kira-kira, Pak? Ngelakan kulit ketemu kulit. Harusnya tidak sakit, Pak. Ya tak? Kalau kulit bertemu kulit ni tidak sakit, maka itulah api bertemu api, tidak panas. Coba cecep ke dulu sini. Siapa remaja? Nak kena tabuk. Kita tes dulu. Cecep ke dulu pipi dengan kulit ini kira-kira. Kulit sama kulit. Pedas tak? Oh, pedas, Ustaz. Berdempang, Ustaz. Nah, itulah Pak, belis masuk neraka lebih panas dia daripada kita, Pak. Lebih sakit dia daripada kita. Makanya belis tak galak dewean, Pak. Belis nak ngajak rewang. Mak mana cara nak ngajak rewang? Digodanya lah kamu, Bu, Pak. Digoda-godanya supaya Bapak Ibu tidak khusyuk di dalam solatnya, supaya kamu menunda-nunda solatnya. Bahkan yang lebih parah, supaya kamu tidak melaksanakan solat. Ngapo? Karena iblis tak pengen dewean jero neraka. Dia nak ngajak Bapak Ibu. Maka kalau dipanggil sama perintah solat, Bu, Pak, tinggal kelas segala gawe, Pak. Ambillah wudu, ya. Solat berjamaah, luangkanlah waktu 5 sampai 15 menit. Kalau ibu dewean di rumah paling 5 menit. Kalau berjamaah di masjid taruhlah azan 5 menit, ya. Setelah azan 5 menit, solat 5 menit, 15 menit lah, Pak, waktu paling lama. Sudah solat, baliklah lagi gawe kamu. Sudah solat, lanjutlah lagi urusan Bapak Ibu. Tak kata yang kita tinggalkan. Dengan kita seperti itu, kalau kita susah datang dengan Allah, Allah cepat, Bu, ngejak pertolongan. Cubalah kalau kamu tak percaya, Pak. Kalau kita dipanggil oleh Allah cepat pula, Pak, Allah tu nolong kita. Ada ayatnya itu. Baskuruni askurkum. Kamu ingat dengan aku ingat dengan kamu. Ukurannya mak ini, Pak, Bu. Bapak punya pembantu nih, punya sopir anggaplah, ya tak? Punya pembantu. Ini pembantu belum dipanggil, Pak. Misalnya Bapak makan, ya. Belumlah ngomong minta siap ke banyak minum, dia lah nyiap ke minum. Dijingoknya tuannya cak kepanasan, dia hidup punya kipas angin. Kita selesai makan perlu cuci tangan, kobokan dia siapi. Selesai nyuci tangan butuh lap, dia siapkan tisunya. Kira-kira, Pak, kalau punya pembantu yang bisa ngambil hati macam ini, kira-kira kamu unjuk tak duit lebih, Pak, Bu? Begitu dia sakit, obati. Ngapo? Dia ni luar biasa, pengertian nian. Dipanggil bukan main. Cuba nyengok pembantu yang cak idak baik. Dikongkon ini tak digawe kenyo, disuruh ngawe kini tak digawe kenyo. Asli besok langsung mutasi kita bingerinting sana selesai. Pindah kau, dipanggil saronian, disuruh saronian. Ngapo tak suka kita. Ini kita datang dengan Allah, Pak, belum dipanggil Bapak sudah datang. Belum dipanggil sudah standby di masjid, bahkan mengambil bagian menjadi muazin. Bapak Ibu azan di masjid. Itu sudah lebih dari Masya Allah, Pak, Bu. Sudah lebih dari Masya Allah. Bapak mengambil bagian lebih daripada ibadah solat kamu. Ngapo? Mengambil bagian menjadi muadzin. Itu sudah luar biasa, Pak. Kalau itu Bapak Ibu lakukan, maka yakin dan percayalah. Bapak Ibu sebelum kamu minta, Allah sudah hadirkan apa yang menjadi kepengenan Bapak Ibu. Karena dalilnya jelas. Faskuruni askurkum. Kalau kamu ingat dengan aku, maka aku ingat dengan kamu. Maka melalui peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Bu, ya, sekali lagi tanamkan di dalam hati kita. Ambil hikmah-hikmah apa yang terkandung di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, terkhusus bab solatnya. Kenapa? Karena memang Rasul diperjalankan oleh Allah
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini untuk menerima perintah solat. InsyaAllah kalau di bab solat ini ibu baik, di bab solat ini bapak bagus, InsyaAllah kehidupan kita dibaguskan oleh Allah. Kalau bahasa saya galak ngomong Pak, perbaiki solat kalian, maka InsyaAllah kehidupan kalian akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hampir 1 jam saya menjabarkan hikmah yang bisa diambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan apa-apa yang bisa dijadikan ilmu buat ibu-ibu dipakai, diamalkan, sehingga benar-benar apa yang dikatakan al-ilmu bila amalin kasarjarin bila syamarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Jadi sebaik-baik belajar adalah mengamalkan. Tak kata guna kita banyak belajar tapi kita tidak mengamalkan. Sedikit baik kita belajar tapi kita amalkan ilmu yang didapatkan dari guru-guru kita, maka insyaAllah itu akan menjadi ilmu yang barokah. Mudah-mudahan manfaat. Ada salah saya minta maaf, kepada Allah minta ampun. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.